Ketika saya melihat ke belakang, ada sosok anak kecil tertawa menyeringai. Saya panik, tapi saya nggak mungkin keluar mobil. Sampai akhirnya di tengah kepanikan, saya nggak sengaja menatap keluar ke depan pintu rumah. Ada sosok pocong yang tingginya tuh hampir 2 meter melebihi tinggi pintu dengan kain yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 642. Itu dia. Sebelum kita mulai, saya mau salam dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga lancar selalu dan sehat selalu. Amin. Dan kita saksikan berikut ini. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon. Sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Let's Itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Oke, kita balik lagi di podcast Malam Kliwon. Dan ingat ya teman Kliwon, jangan lupa kita ketemu nanti di Bandung. Bandung. Aku cinta Bandung. Kenapa tuh? Gak apa-apa kan mau ke Bandung. Ada love you. Gue kira tadi dia begini. Ngapain? Itu ngapain? Makanya, coba kayak tadi. Kayak tadi gitu. Gerakin dikit. Ya. Apa sih namanya ya begini ya? Sarang heo. Bukan memelintir, memilin. Nah, Ya kan? memilin tuh nikmat juga tuh. Tergantung apa yang dipilin. Pokoknya enak Pak, kegiatan-kegiatan enak tuh memilin. Tuh ya kan? Iya. Ada beberapa bagian di laki-laki yang kalau gatal gak digaruk, dipilin. Lu kira-kira aja. Atau dipuntir. Begini aja udah enak banget ini tuh. Iya, Kan? enjoy banget ini. Iya. Stress release ini. Nggak bohong. Aduh. Oke. Kita masuk ke cerita pertama nih teman Kliwon, biar nggak pilin-pilinan terus ya. Ini judulnya cukup membuat penasaran nih. Gua belum baca ceritanya. Let's go, kita simak. Halo PMK, gua Arman. Ini kejadian tahun 2009 ketika gua kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat berat. Saat itu, ini gua pakai aku aja ya. Saat itu aku dan tim dikirim ke pelosok Kalimantan. Jadi sebelum berangkat, kami semua pada nyari pegangan supaya nggak diganggu. Karena ketika kerjanya membuka hutan atau land cleansing atau land clearing, musuhnya bukan cuma hewan liar, tetapi juga makhluk tak kasat mata yang marah karena rumahnya dirusak. Di antara rombongan, cuma aku aja yang gak percaya kayak gituan. Singkat cerita, berangkat kami dari Kalimantan Selatan. Sesampainya di daerah G, karena penat, kami mampir sejenak ke warung kopi. Karena di warung kopi, pasti gak enak kalau ada kopi tapi gak sambil ngerokok nih. Salah satu temanku saat itu, sebut aja namanya Pak Kelana, dia ngerokok. Ia pun kemudian nawarin rokok kepada penduduk lokal yang ngopi di sana. Tapi yang ada, penduduk lokal tersebut malah berdiri dan ngomel dengan bahasa lokal. Dan yang punya warung mukanya pun ikut merengut. Setelah selesai ngopi, kami pun lanjut dan sampai ke tempat yang dituju setengah jam kemudian. Mes kami ini gak terlalu jauh dari camp karyawan. Jaraknya sekitar 600-an meter. Kami udah seneng dong, soalnya deket sama habitat manusia. Gak di hutan yang serem kayak camp-camp sebelumnya. Tapi ternyata salah. Malah itu lebih horor dan serem dari camp tengah hutan. Kami sampai di mes ketika waktu hampir maghrib.
Setelah maghrib, kami naik bukit untuk cari sinyal telepon karena posisi camp tuh di bawah dan gak ada sinyal. Aku, Pak Kelana, dan 3 orang lainnya mencari tempat masing-masing yang gak terlalu jauh untuk nelpon keluarga. Ketika nelpon, tiba-tiba tercium aroma singkong bakar. Dan aku pun nyeletuk. Siapa yang bakar singkong nih malam-malam? Rupanya itu adalah pertanda Mariaban atau genderuwo datang. Aku saat itu gak tahu kalau kalimat itu mengundang hantu tersebut. Tiba-tiba ada benda besar jatuh dan bunyi bruk, kencang banget. Otomatis semuanya pada kocar-kacir turun ke bawah. Hanya aku yang penasaran karena aku pikir itu suara tabrakan. Setelah aku cek, gak ada apa-apa. Aku pun lanjut telepon keluarga. Setelah selesai, aku turun ke bawah. Ketika sampai di bawah, rupanya anak-anak yang di camp pada khawatir karena aku gak turun-turun. Lo gak apa-apa kan? Lo gak diliatin macem-macem? Lo gak kesambet kan? Aku pun bingung. Aku bilang aja kalau setelah bunyi bruk benda jatuh itu, aku lanjut nelfon. Setelah itu, aku dikasih tahu sama tukang potong kayu yang kebetulan orang lokal. Kata dia, kamu beruntung bang, gak diliatin. Loh emang diliatin apaan bang? Sautku gitu. Itu Mariaban, kata dia lagi. Jadi kata dia tadi, beberapa orang yang di atas kocar-kacir karena ngelihat ada orang tinggi besar, penuh bulu, sehingga semuanya pada lari. Itulah sebabnya mereka merasa khawatir soalnya aku gak turun-turun. Tapi gak apa-apa, gak usah takut. Kalau gak ditampakin berarti gak ngeganggu kamu. Kemudian kami di camp ngobrol-ngobrol. Sampai jam 11 malam kami tidur. Karena efisiensi dan susahnya bahan bakar, listrik kami matikan dan kami memakai lampu ublik. Lampu yang dibuat dari botol minuman energi. Kami masing-masing masuk ke kelambu karena campnya tuh gak berpintu dan banyak nyamuk. Belum juga tidur, tiba-tiba aku melihat ada cahaya hijau berkelebat. Tapi aku diem aja, pasang headset dan lanjut tidur. Paginya setelah bangun tidur, aku ngelihat Pak Kelana, Pak Agus, ini operator bulldozer saat itu. Mereka sakit. Mereka menggigil, suhu badannya panas, dan gak bisa diajak bicara. Aku tanya sama anak-anak yang lain, kok bisa mereka sakit kayak gini? Tapi gak ada yang jawab. Akhirnya aku bawa mereka ke klinik di mitra kerja kami dan disuruh opname. Pas posisi di klinik, baru Pak Agus cerita bahwa mereka tidur ditungguin hantu Mariaban. Bahkan kaki Pak Agus diseret. Dan Pak Agus hanya pasrah dan pura-pura tidur. Kemudian hantu tersebut, kata Pak Agus, ngomong, Kelana mana Kelana? Kurang ajar bener. Dan Pak Kelana pun deg-degan sepanjang malam. Lalu kemudian jatuh sakit. Setelah beberapa hari opname, kedua orang itu akhirnya diperbolehkan pulang. Karena merasa sudah sehat, maka Pak Kelana dan Pak Agus memutuskan besok akan mulai kerja kembali. Tapi pas keesokan harinya, mereka berdua kembali sakit. Dan siklus itu berlaku hampir 1 bulan. Kemudian ada salah satu pengawas dari mitra kerja yang main ke camp. Karena dilihat ada yang salah, maka dia menyuruh Pak Kelana untuk datang ke balian atau dukun. Karena di camp yang bisa bawa mobil cuma aku, maka akulah yang mengantar mereka ke balian tersebut. Ketika sampai ke tempat yang dituju, baliannya tanpa bertanya langsung bilang, "Mana keris kalian?" "Saya gak punya," kata si Pak Kelana. "Jangan bohong. Kalian ingin hidup normal atau sakit-sakitan?" katanya. Karena ketakutan, Pak Kelana dan Pak Agus menyuruh kami ngambil keris kecil di tas mereka. Terus balian itu berkata kepadaku bahwa mereka berdua ketika kembali di camp diganggu oleh hantu Mariaban dan kakinya ditarik-tarik. Ternyata
Maryaban itu suruhan pemilik warung yang minyak penglarisnya pecah karena pegangan wujud kerisnya Pak Kelana dan Pak Agus. Sementara perihal sakit, ternyata mereka dibuat sakit oleh orang lokal yang ditawarin rokok. Karena menurut adat setempat, ketika menawari rokok dan koreknya diletakkan di atas rokok, maka itu dianggap menantang. Oh, menarik nih. Kemudian Pak Agus dan Pak Kelana diobati oleh balian tersebut. Aku diberi beras yang dibungkus kain kuning dan disuruh untuk menguburnya di depan camp. Katanya buat pagar. Apakah sudah berakhir? Ternyata belum. Kalau awalnya yang diganggu hanya Pak Kelana dan Pak Agus, sekarang satu camp turut merasakan gangguan ketika hari udah beranjak malam. Mulai dari suara orang berjalan mengelilingi camp, orang berjalan di atas atap, suara garuk-garuk dinding kayu camp, hingga suara merintih yang berkata, "Buka lawangnya," atau "buka pintunya." Dan hampir semua bisa merasakan gangguan itu, sehingga membuat gak nyaman karena setiap malam kami senam jantung. Akhirnya di hari ke-7 setelah mengalami gangguan tiap malam, aku kembali ke balian dan mengatakan apa yang terjadi. Kata beliau, saya disuruh kembali besok dan bawa Pak Kelana sama Pak Agus. Keesokan harinya kami dibawa oleh balian tersebut ke warung tempat kami ngopi terakhir kali. Pak Kelana dan Pak Agus pun akhirnya meminta maaf, serta mencari orang lokal yang tersinggung ketika ditawari rokok. Setelah ketemu langsung, Pak Kelana minta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak tahu menawari rokok dengan korek ada di atas rokok itu dianggap menantang. Setelah dimaafkan, akhirnya malam itu dan selanjutnya tidak ada gangguan. Paginya, Pak Agus berkata bahwa dia tadi malam dimimpin oleh hantu Maryaban dan sosok itu minta maaf karena dia melakukan itu karena suruhan tuannya. Dan sampai proyek di hutan ini selesai, kami tidak pernah mengalami gangguan yang berarti. Hanya terkadang ditampakin sosok wanita yang duduk di atas tangki solar sambil bersenandung. Waduh, serem banget ya buka hutan begini ya. Dan kami berusaha untuk menghindari ketika salah satu dari kami melihat penampakan tersebut. Sekian dan terima kasih. Ini edan. Zaman edan. Bocah edan. Kehidupan macam apa ini? Ya tadi Maryaban tuh genderuwo, terus ada taringnya gitu. Kalau gue lihat tadi ya, gede tinggi gitu. Tapi ini gue baru denger sih istilah-istilah lokal gini ya. Kalimantan. Selama ini kita taunya kan apa? Genderuwo, buto ijo gitu ya. Ternyata ada istilah lain. Ya localize banget ini. Iya, terus dukun juga di sana disebutnya Balian. Baru tahu gue juga nih. Ngasih rokok kan tapi biasanya memang atasnya korek ya Pak ya. Iya kan, kayak biasanya, udah template default gitu. Iya. Atau dibukain rokoknya. Bener. Gitu. Jadi dianggap rantang di sana ya. Unik juga ini. Kan nggak tahu ya. Iya. Ya maaf dah gitu nih di bawah nih. Atau kagak buka rokoknya, sundutin buat saya gitu. Atau nggak boleh di atas rokok tuh korek gitu ya. Mungkin benda lain. Misal di atas rokok ini serundeng. Goblok. Topping dong jadinya. Lagian lucu juga ya, di atas rokok nggak boleh ada koreknya. Apa ya? Maksudnya apa itu ya? yang gue penasaran. Kayak maknanya apa? Maknanya gitu. apa? Karena gue ngelihatnya itu, kalau gue ya ngelihatnya itu kayak sopan gitu, kita nawarin rokok ada koreknya gitu ya kan. Ini Pak sepaket gitu. Nah, coba teman-teman yang ada di Kalimantan kayaknya tahu nih maknanya apa, karena memang di mana bumi dipijak di situ leher keinjak, Pak. Bukan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing. Dijunjung Pak, dijinjing mah maling. Kucing. Maling ketangkep no dijinjing no warga. Lagi dijunjung. Ya mungkin nih teman Kliwon yang dari Kalimantan Selatan khususnya ya. Lah itu Jarot iya, Banjarmasin ya. Banjarbaru ibu kota kan.
Iya ini unik sih. Yang kita juga baru denger gitu. Mana kerismu? Kalau gue main nih. Iya. Nah ini Pak, di sini Pak. Meliuk-liuk kan. Kan dia ngeluarin BCA terus ngeluarin Kris. QRIS. Mana Kris kamu? Nih Pak, nih Pak. Scan aja. Iya scan aja. Scan aja. Oh, Oh iya. Atau kalau ditanya gitu agak teliti, mana kris kamu? BCA apa Mandiri? iya. Beda. Atau dari bank mana? Biasanya kasir gitu kan. benar. Dari bank mana? Oh saya yang kris Pak. Apa saya yang scan Pak? Nih saya yang bayar apa yang mana nih Nah, itu krisnya biasa nih? bikin kecut tuh. Iya. Kalau lagi di minimarket tuh. Nah, itu. QR-nya aja mas. Berarti nggak salah kan ini si Pak siapa tadi yang ditarik-tarik bersama temannya tuh tadi tuh? Pak Klana Pak sama Klana. Pak Agus. Nggak salah kan dia? Tidak ada salah dong di cerita Salah. ini. Iya salahnya itu dianggap salah karena mecahin minyak. Jadi si warung itu ada penglarisnya berupa mungkin minyak ya itemnya ya. Nah minyak itu tuh pecah karena benturan energi sama keris yang dibawa mereka. Lah iya nggak salah kan? Sebenarnya itu maksud gue. Ya dianggapnya sama produksi itu ya salah lah. Lo kan kayak ngerusak kan jatuhnya dengan pegangan yang lo punya gitu. Apapun alasannya. Ya. Tuh, kalau udah Mas Kino denger cerita ini gitu tuh, iya salah gue. Mana kerisnya? Tapi sorry, tadi diambil atau gimana kerisnya? Diminta sama si paranormal itu. diserahkan. Anjir, sampai diserahkan loh. Ya itu tuh. Iya kan? Iya. Kalau itu keris turun temurun, misalnya, Kagak atau keris peninggalan, pilihannya kan pulang kali ya, maksudnya disuruh pulang kali. Iya atau lu ribut sama orang lokal dah pilihannya. Pak, kalau emang mau Pak, nggak gini caranya. Bilang Saya kan aja. tamu pak. Nah, Saya kan di sini diundang. nah, kenapa harus dilucutin? Saya kan tamu pak. Iya, ya begitu peraturan di situ pak. Susah juga nih kita. Kalau nggak dikasih tahu, sialnya nggak dikasih tahu nih Pak Kelana nih, jadinya dianggap salah gitu. Dia bersalah sih jadinya ya. Kasihan juga Pak Kelana. Lihau keris, dimarahin dukun, Kakek ditarik-tarik genderuwo. ditarik-tarik genderuwo. Kata gua mah udahan Pak Kelana. Tapi keren genderuwonya pak. Endingnya minta maaf bro. Gak pernah kalau denger genderuwo minta maaf. Ya kan dimarahin dukunnya kali. Peliharaan dukunnya Bisa kali aja. itu. Oh, bukan peliharaan bukan Bukan dukun, peliharaan si ininya. Yang punya warung Yang punya tadi. warung, iya. Keren gitu kayak datang lagi kan. Pak Kana, Pak Agus, saya mohon maaf sama tindakan saya semalam. Sebenarnya saya nggak ada maksud, Pak Agus, Pak Klana. Semen banget lu, gede doang lu, nggak nyopet lu. Gede doang, nggak jadi back lu. Goblok banget orang. Gendro, Keren cemen deh. lu. Punya sifat rendah hati bro. Cemen aja, cemen aja lu. Mana ada Undertaker minta maaf? Nggak ada. Gimana caranya orang yang minta maaf sama dia? Ini Cemen mungkin lu. genderuwo sopan. Apa ya? Gendro wise, anjas. Wise genderuwo. Wise gendruwo, anjir. Genderuwo bijak. Gendruwo yang bijak. Minta maaf, keren. Tapi kita respect sama sifat-sifat seperti itu ya. Kalau ada salah minta maaf. Gitu kalau efek. Ayo. Maksud tadi anak gua si yang kedua si Gaby kan baru bisa bikin rumah-rumahan ya, pakai buku yang disusun gitulah. Banyak tuh, ada 7 buku dibikin. Terus ceritanya ada pintunya. Terus dia tengkurap ngeliat-ngeliat. Oh itu pintunya Gap. Sebentar Pak. Kan dia ngomongnya masih belum jelas ya. Ada mayat. Udah main. Kok ada mayat? Batin gue kaget, gue lagi main handphone. Kok ada mayat? Monyet Pak gitu. Oh ternyata di dalam ada gambar monyet Pak. Tapi kok disuruh
Ntar dulu, diem dulu gitu. Takut monyetnya bangun. Iya, monyet itu tidur. Dia ada boneka monyet gitu di dalamnya. Ntar lupa ada mayat. Hah? Kok ada mayat anjir? Siapa tahu dia lagi bikin crime scene, kita nggak tahu Pak. Lagi olah TKP. Tapi olah TKP ya? Iya. Ntar Pak, lagi nunggu Inavis. CSI. Diam, jangan. Aduh. True crime. Iya, nggak tahu ya temennya itu anak jin. Oke, Yo. lanjut. Ini aku lagi memilih cerita, judulnya menarik, cuman aku akan lebih memilih yang satu ini. Ini mencekam nih. Assalamualaikum Bang Danu dan Bang Bimo serta teman Kliwon semua. Saya Ervan nih. Mau cerita waktu diganggu banyak makhluk astral saat pertama kali mengunjungi desa istri saya. Saat saya ingin meminta pacar saya waktu itu untuk saya jadikan istri. 15 Agustus 2020. Saya berdua pacar berencana ke desa pacar saya dengan maksud minta izin untuk menikah atau melamar lah. Karena saat itu ibu saya sedang sakit, sementara saudara-saudara berhalangan, jadi saya nekat melakukan lamaran atau minta izin menikah seorang diri. Tepatnya di Lampung Utara, Abuh Tinggi, Bukit Kemuning. Lengkap nih guys, respect. Sebelum berangkat saya pamit dulu ke ibu di rumah di Menteng. Lalu lanjut menuju pelabuhan Merak. Zuhur saya udah sampai di Merak. Tapi karena kepercayaan di desa, kami tidak boleh pulang ke desa di hari Sabtu. Jadi kami menunda penyeberangan hingga lepas asar. Karena di sana perhitungannya selepas asar itu udah masuk hari berikutnya. Sampailah kami di Bakaheni itu maghrib. Dan kami lanjutkan perjalanan lewat tol Sumatera, lalu lanjut ke jalan lintas Sumatera, dan sampai di desanya jam 22.30. Kami disambut keluarga besar, ramah tamah sebentar, lalu saya segera beristirahat dengan tidur di dalam mobil. Karena ada pantangan tidur satu atap, jika ada wanita lajang di rumah yang sama. Begitupun di rumah lainnya, ada wanita lajang di rumah mereka. Hingga terpaksa saya tidur di dalam mobil dengan kasur angin. Hari pertama tepat jam 3 pagi ada suara orang menyapu di samping mobil yang merupakan jalan desa. Dan disusul suara jari yang mengetuk kaca samping mobil. Saya ketakutan namun coba tenang menunggu sampai ada suara tarhim di masjid sebagai tanda menjelang subuh. Ketika suara lantunan Al-Quran terdengar di masjid, sontak saya bangun dan ngibrit keluar mobil menuju rumah calon istri saya dengan alasan ingin wudhu mau sholat subuh. Lalu saya lanjutkan tidur di ruang tamu luar sampai jam 8 dan saya ceritakan itu ke pacar saya. Hari kedua, setelah pertemuan keluarga dan penentuan tanggal dan budget pernikahan, saya dipersilahkan kembali beristirahat di mobil. Kembali tepat jam 3, suara sapu itu terjadi lagi. Saya tahu persis itu jam 3 karena selalu memakai jam tangan walaupun tidur. Saat itu terjadi, saya merasa ada yang memperhatikan saya di bangku belakang. Lalu tanpa sengaja saya melakukan gerakan seolah memeluk guling dengan tangan kanan menjulur ke belakang lah gitu. Dan tiba-tiba ada yang menggenggam tangan saya. Ketika saya melihat ke belakang, ada sosok anak kecil tertawa menyeringai. Saya panik, tapi saya nggak mungkin keluar mobil. Sampai akhirnya di tengah kepanikan, saya nggak sengaja menatap keluar ke depan pintu rumah. Ada sosok pocong yang tingginya tuh hampir 2 meter melebihi tinggi pintu dengan kain yang kotor. Ya Allah, saya panik dan berdoa seada-adanya sebisa-bisanya sampai akhirnya suara tarhim atau lantunan Al-Quran itu terdengar. Langsung saya keluar mobil dan segera meminta masuk ke rumah. Lalu saya ceritakan kejadian itu paginya. Hari ketiga, saya menolak tidur di mobil dengan cara berpura-pura sakit agar tidak dipaksa tidur di mobil. Akhirnya menjelang malam, saya berpura-pura tertidur di ruang tamu luar. Jam 12-an saya dengar banyak suara motor datang. Saya berpikir mungkin itu saudara dari calon istri yang akan menemani saya agar nggak terjadi fitnah. Saya tenang
dan salut atas kebudayaan dan adat istiadat yang baik di desa ini. Kembali di jam 3, terdengar lagi suara orang menyapu dan tanpa sengaja ketika ngiler, kaki saya tuh menendang kepala orang yang tidur di dekat kaki saya. Sosoknya laki-laki muda bertutup sarung kotak-kotak biru dengan posisi meringkuk seperti bayi. Dan sekilas saya juga melihat sosok laki-laki meringkuk di atas sofa sederhana di ruang tamu dengan sarung kotak-kotak merah. Lalu saya pun melanjutkan tidur. Hingga saya dibangunkan calon istri karena subuh sudah terlewat. Saya bertanya, "Yang lain kemana nih?" Dia jawab, "Ada di dalam. Mama sama emak." Karena ini nih saya pikir gak nyambung nih antara pertanyaan dan jawaban. Ya udah, akhirnya saya diamkan aja dan lanjut wudhu untuk subuhan. Pagi jam 8 kami berangkat kembali ke Jakarta. Sekitar jam 11 saat kami masuk ke jalan tol, saya ceritakan kejadian semalam dan bertanya siapa 2 saudara yang menemani saya tidur semalam. Tapi istri menjawab bahwa sejak jam 10 saya udah tidur tanpa ditemani siapapun hingga subuh terlewat. Dan selama 3 hari itu pun dia cerita bahwa dia dan mertua juga mendengar orang menyapu setiap jam 3 pagi. Dan sampai kini gak diketahui siapa yang menemani saya tidur itu. Akhirnya 27 Desember 2020 saya menikah dengan istri saya. Saya mohon doanya dari Bang Bimo, Bang Danu, serta teman Kliwon agar pernikahan kami langgeng, bahagia, dan berkah. Saya terus Om Danu dan Om Bimo, sukses terus untuk kita semua. Amin. Terima kasih guys. Wah, ini dari pacaran meminta restu sampai sekarang sudah menikah selama 5 tahun berarti ya. Betul. 2020. Gua punya satu pertanyaan yang coba kita flashback lagi dari dulu kita mengenal hantu, melihat hantu, menonton hantu, dan mendengar cerita hantu. Ada nggak hantu naik motor? Ghost Rider ada, tapi kan bukan hantu dia. Kalau kita nonton di Kismis ada sih Pak. Ada. Maksudnya ya? yang bawa oplet, yang bawa oh iya, angkot. Bawa angkot ada, naik motor. Kalau kita dengar ceritanya Jamal, kan bawa motor tuh hantunya. Ya benar sih. Iya kan. Ada tapi emang nggak sering gitu. Jarang banget kita dengar cerita hantu bawa motor. Biasanya kan yang jadi korban yang bawa motor. Ya. Hantunya nebeng. Benar. Iya, atau hantunya muncul gitu. Bentar, gue lagi jadi detektif dulu nih. Benar, dugaan gue. Apa? Di hari ketiga, saya menolak tidur di mobil dengan cara berpura-pura sakit agar tidak dipaksa tidur di mobil. Akhirnya, menjelang malam, saya berpura-pura tertidur di ruang tamu luar. Jam 12-an, saya dengar banyak suara motor datang. Intinya dia pikir mungkin itu saudara dari calon istri yang akan nemenin saya agar tidak terjadi fitnah, betul? Nah, salut juga nih atas kebudayaan dan adat istiadat yang baik di desa ini. Sampai di akhir istrinya bilang bahwa sejak jam 10 saya udah tidur tanpa ditemani siapapun hingga subuh terlewat. Yang istrinya lihat asumsi kita adalah jam 10 malam. Bener dong. Istrinya ngeliat nih jam 10, oh udah tidur. Dia tidur. Mungkin istrinya balik ke kamar. Jam 12 si Mas ini Ervan kayak mendengar suara motor. Ya. Set. Wah, ada yang masuk kali nih nemenin. Jam 3 dia nendang pala. Nah, pas dia bangun ngelihat ada 2 orang nih. Iya. Kedinginan pakai sarung biru sama sarung merah di sofa. Iya. Yang tidak diceritakan di sini adalah kejadian sampai subuh nih. Yang dia inget jam 8-an apa jam berapa dia bangun udah gak ada siapa-siapa. Ya pagi lah dibangunin bininya. Lo tendang berapa kali tuh orang sampai pulang akhirnya. Setan mana Pak yang perwujudannya pakai sarung ngeringkuk kedinginan. Itu dia Mas Evan. Kita juga kayak rasa-rasanya kalau hantu bentukannya meringkuk kedinginan gitu lebih ke perantau jatuhnya. Bener, ini
fix saudara atau pemuda kampung yang disewa calon mertua Anda. Disewa. Cuman Anda apa ya? Tidurnya rap-rap Pak gitu. Kayak pemain Tarkam, tidurnya rap-rap. Itu kaki nggak bisa diem. Orang nendang pala Pak. Cedek. Makanya itu loh. Kayak kalau yang hari pertama oke lah, itu kita bisa sepakati hantu lah. Itu. Yang kedua nih, Yang ketiga. yang ketiga ya. Yang ketiga nih fix warlock Pak. Warlock. Hantu mana yang muncul berdua Pakai sarung ngeringkuk. Satu di sofa, satu deket kaki lu. Nah, Itu mah amang-amang itu kalau betul. Datang jam 12, pulang kedinginan dia. Iya, pulang sebelum subuh. Belum subuh. Pulang doh belum ada kedinginan. Gue ditendangin. Goblok nih orang Jakarta nih. Sirahnya disepak. Ih. Iya, orang mundur lah. Istri lo kagak ngeliat Nggak Mas ngeliat. kedatangan dan kepulangan dia. Dua orang itu ya. Mereka sorry. Hantu macam apa yang Makanya. muncul berdua dan pakai sarung gitu. Udah sini aja deh. Disuruh sama si bapak. Oh iya. Ya udah lu tidur mana lu? Oh iya itu bener orangnya di situ tuh di Iya. ruang depan. Gue di sofa ya. Ya udah gue di bawah dah. Dah tidur. Dingin juga nih bener nih. Padahal keadaan yang sangat normal ya sebenarnya ya. Iya kan gue bilang. Makanya gue bilang gue jadi detektif dulu. Gue baca ulang. Oh bener. Asumsi kita aja kan. Jam 3 pagi. Lagi enak-enaknya begini nih pakai sarung nih. Kelupak. Monyet. Anjing kok ditendang sih. Tapi nggak enak. Orang udah bayar kita. Gue melindungi lu dari fitnah, tau gak? Iya. Lo tendang ubun-ubun gue. Itu dia. Bener. Evan ya tadi namanya. Ervan. Ervan. Gitu Mas Ervan Dimas ya. Bukan dong. Oh iya. Oh. Waduh. Bukan hantu itu, fix pemuda lokal itu. Pemuda lokal. Ya saudara jauh lah. Kalau di desa kan Semua saudara. semua saudara. Ya kita bisa simpulkan ya. Intinya semoga pernikahannya Mas Ervan dan istri Amin. langgeng terus. Iya. Sampai punya anak cucu. Amin. Iya karena kalau gua pulang ke kampung ya, maksudnya ke tempat nyokap yang di Sukoharjo itu pasti ada Pak De, udah almarhum sekarang. Ada Pak De gua gitulah ya, sepupunya yang gue lah. Yang kalau kita lagi ke sana tuh dia dateng gitu. Itu datang setiap jam 11 jam 12. Dari mana dia tuh? Ya dari rumahnya. Kenapa Biasanya baru habis kalau muncul? enggak. Hah? Kenapa baru muncul? Karena memang nggak di situ rumahnya, cuman dia tidur aja gitu. Dan dia pulang selalu pas sholat subuh. Sholat subuh tuh dia bangun, udah pulang lagi gitu. Buat nemenin aja ya, Ya, buat kan- nemenin bermalam. Iya, kalau malam-malam kan biasanya belum pada tidur tuh om-om gua Iya. gitu. Nah dia datang jam segitu memang, jam 11 gitu. Oh karena paginya biasanya ke sawah, Iya. Atau apa gitu, ke Mm-mm. pasar. Iya gitu. Karena rumahnya juga bukan di situ kan, rumahnya di beda berapa jalan gitu. Mandi naik sepeda gitu. Nah, itu. Kruk. Jawaban Ah iya bener. itu. Iya. Fix. Fix. Ya. Lo tendangin palanya Mas Ervan. Ervan tolong ya. Minta maaf dah tuh. Mendingan tanya dah sama bapak ibu sekarang. Siapa waktu itu nginep tuh? Better begitu kalau kata gua. Dua orang itu. Jangan nanya ke istri mah pasti nggak tahu. Orang itu di agenda buat tidak terjadi fitnah kan? Bener. Ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.